Oke, gimana Mbak Tara kabarnya? Baik, baik. Hari pertama puasa juga ya. Mudah-mudahan semua semua teman-teman di sini juga baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Iya, saya juga mau ngucapin nih ya, apa namanya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang merayakan. Iya, Walaupun di masa pandemi ini kesetiaan beribadah tetap harus jalan ya. iya. Dan mudah-mudahan tidak menurunkan semangat berpuasanya ya. Iya, amin. Salam sehat, tetap semangat. Oke, ya apa? Mungkin aku perkenalkan diri dulu. Jadi teman-teman semua, aku Gracia dari tim Wahana Visi Indonesia dan saat ini kita bersama dengan Mbak Tara. Dia adalah seorang clinical psychologist. Jadi kita hari ini akan membahas tentang bagaimana kita bisa turn our anxiety to positivity. Jadi seperti yang kita tahu di masa-masa seperti ini, masa-masa yang cukup sulit buat semuanya, apa banyak berita-berita yang kita dapetin yang mungkin mempengaruhi feeling kita gitu, tapi kita mau Iya, belajar dari Mbak Tara gimana caranya supaya kita tetap terus semangat dan positif gitu. Ya iya. teman-teman, sebelum aku mulai pertanyaan yang pertama, nanti teman-teman yang mau memberikan pertanyaan bisa langsung taruh aja di kolom komentar. Oke, Mbak Tara, situasi yang sekarang kan sangat sesuatu yang uncertain gitu ya, nggak menentu semuanya. Jadi apalagi teman-teman mungkin ada yang bisnis atau mungkin teman-teman ada yang di pekerjaannya juga jadi nggak menentu gitu ya. Apakah di hold atau tetap terus bekerja gitu. Terus hal-hal seperti itu tuh bikin kita cemas dan takut gitu. Termasuk juga kita juga takut tertular dan segala macamnya. Ya. Apalagi ada yang nggak ada simptomnya gitu ya, tapi ternyata kita bisa membawa virus tersebut. Nah, perasaan cemas, takut, itu tuh apakah sesuatu yang normal dan apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri manusia ketika ada hal-hal seperti ini? Ya, sebetulnya intinya semua manusia itu senengnya yang pasti-pasti aja. Oke. Karena suatu ketidakpastian itu berhubungan dengan apa ya? Kita jadinya susah untuk mengendalikan situasinya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu usaha kita sudah cukup atau belum. Kita nggak tahu apa kita akan mendapatkan yang buruk atau yang baik. Kita nggak tahu itu semua. Dan pada dasarnya setiap manusia itu punya kecenderungan untuk ingin mengendalikan situasi. Hmm, Nah, tapi ketidakpastian membuat kita nggak bisa mengendalikan situasi. betul. Nah, itu akhirnya yang bikin kita semua jadi cemas. Uh, Simpelnya nih, kayak nggak ada orang yang suka di PHP-in. Ya, Hmm, dikasih harapan palsu, nggak ada yang suka. Gitu. Kenapa? Karena nggak ada yang pasti. hmm, Kalau kita naksir sama orang, terus kita di PHP-in, kita akan bertanya-tanya, sebetulnya orang itu suka nggak sih sama aku? Jangan-jangan dia nggak naksir aku ya, jangan-jangan menurut dia aku nih nggak oke banget ya, jangan-jangan dia bener-bener nggak tertarik sama aku. Segala pertanyaan akan muncul di otak kita. hmm, Sama kalau misalnya tiba-tiba bos kita ngejanjiin mau ngasih promosi, tapi nggak dilakuin, itu kan PHP juga kan. hmm, Nah itu kan muncul tuh semua pertanyaan. Sebetulnya saya bakal dipromosiin nggak sih? Jangan-jangan bos saya bohong aja nih. Jangan-jangan saya cuma dimanfaatin. Jangan-jangan. Nah ini semua muncul. Nah begitu pula yang terjadi pada saat sekarang ini. Kita tuh kayak ibaratnya penuh dengan ketidakpastian dan lagi di PHP-in dengan situasinya. Sehingga muncul semua di pikiran kita, kira-kira saya bakal ketularan virus atau tidak, keluarga saya bakal selamat atau tidak, pekerjaan saya akan bertahan atau tidak, gaji saya akan kembali seperti dulu atau tidak, ini bakal berapa lama, nggak tahu, semua nggak ada jawabannya. hmm, hmm, Dan semakin nggak ada jawabannya, semakin orang itu uh, makin penasaran gitu loh. hmm, hmm, Karena nggak ada jawabannya, orang jadi makin kepo, makin pengen tahu, kenapa sih kok aku nggak bisa dapetin jawabannya, gitu. Karena kalau aku udah tahu jawabannya, aku jadi tahu harus ngapain, kan gitu. Dan itu bisa menghilangkan kecemasan, karena kita jadi tahu harus ngapain. Kalau jawabannya oke, corona ini akan selesai
besok. Oke, kalau gitu berarti besok aku udah bisa kembali kerja lagi. Itu bikin kita nggak cemas karena kita tahu gitu. Hmm. Kalau corona ini akan berjalan entah sampai kapan. Nah, terus saya harus ngapain? Apa yang bisa saya pegang? Apa yang bisa saya usahakan supaya menjadi lebih pasti gitu. Nah, itu sebabnya dalam situasi sekarang kalau misalnya banyak teman-teman yang merasa cemas, merasa stres, merasa takut, menurut saya normal ya karena nature-nya orang selalu pengen sesuatu yang pasti, mau gaji pasti, mau pesangon pasti, mau pekerjaan pasti. Karena kalau kepastian itu membuat kita tenang, Hmm. gitu. Sebaliknya ketidakpastian akan memancing kita bertanya terus-menerus. Dan pertanyaan-pertanyaan ini, ketika dia menjadi sangat negatif, contohnya misalnya, jangan-jangan aku bakal tertular nih. Jangan-jangan keadaan ekonomiku nggak akan kembali lagi. Jangan-jangan aku bakal dipecat nih. Jangan-jangan hidup aku bakal kayak gini terus nih. Jangan-jangan keluarga aku bakalan sakit. Ketika pertanyaan itu sudah menjadi sangat negatif, maka secara otomatis akan mempengaruhi tubuh kita semua. Jadi cemas, jadi takut, gitu. Jadi kalau menurut saya, cemasnya itu normal, dan semua orang boleh cemas, karena cemas itu juga cara kita untuk bisa mempersiapkan diri, gitu kan, untuk berwaspada, untuk berjaga-jaga. Tetapi kalau cemas itu berlebihan, yang sampai pada titik di mana kita tidak bisa berfungsi secara normal, kita nggak bisa apa ya, nggak bisa berkegiatan seperti biasa, terus nggak bisa konsentrasi, kita jadi ngedrop mulu, kemudian mental, fisik semua terpengaruh. Tandanya kecemasannya sudah terlalu berlebihan. Oke. Jadi pikiran-pikiran tadi sudah terlalu berlebihan sehingga membuat kita jadinya ibaratnya apa? Jadi lumpuh. Lumpuh bukan lumpuh fisikly ya, lumpuh dalam arti nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berfungsi seperti yang seharusnya gitu. Itu Oke. yang terjadi sih. Oke, wow. Benar banget ya tadi yang Mbak Tara juga bilang cemas ini ada beberapa cemas ini normal, tapi ada beberapa kecemasan yang membuat kita dalam tanda kutip lumpuh gitu ya. Mungkin ada beberapa teman dan saya juga di awal-awal sempat ngalamin juga gitu. Jadinya deg-degan atau misalnya keringat dingin gitu. Terus udah gitu jadi kayak apa ya namanya panic attack gitu kali ya. Dan Mungkin kalau saya bisa share sedikit tentang gejala tubuhnya itu, jadi kalau kita punya pikiran yang negatif, punya pikiran yang menimbulkan cemas, atau kita menangkap suatu informasi itu sebagai sesuatu yang sangat negatif, otak kita itu akan ngeluarin alarm untuk waspada, alarm bahaya gitu, ngasih sinyal bahwa ini ada bahaya nih gitu. Dan ketika otak kita ngasih sinyal bahwa ada bahaya, dia akan kirim pesan ke seluruh tubuh untuk berjaga-jaga. Karena kita dalam kondisi bahaya, jadi harus jaga-jaga, gitu kan. Nggak mungkin kan kita dalam kondisi bahaya tapi kita santai, nggak mungkin, gitu. Nah, supaya tubuh berjaga-jaga, yang terjadi adalah tubuh itu dibikin tegang, oh, gitu. Jadi sinyal itu membuat tubuh kita jadi tegang, jadi rasanya kencang semua, terus habis itu jadi deg-degan, jadi keringat dingin, terus sistem pencernaan di shutdown, sehingga makanya banyak orang yang cemas jadi GERD, jadi asam lambungnya naik semua, mual-mual, bahkan pengen muntah. Dan kalau itu udah sampai panic attack, semua gejala itu udah naik ke atas, intensitasnya tinggi banget. Gitu. Jadi sebetulnya tubuh kita seperti itu karena otak kita memerintahkan untuk hati-hati loh, jaga-jaga loh, ini bahaya loh, gitu. oke, oke. Nah, eh, hal itu kan sebenarnya pada akhirnya itu tadi ya membuat kita lumpuh gitu. Nah, menurut dari Mbak Tara sendiri nih, gimana sih caranya supaya tadi ada juga yang nanya, gimana caranya supaya kita tidak menjadikan kecemasan kita ini menjadi sesuatu yang pada akhirnya negatif gitu. Oke, jadi kalau tadi tubuh kita sudah terlanjur tegang, karena sudah terlanjur cemas, tubuhnya sudah terlanjur tegang, maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus membuat tubuhnya stabil dulu, gitu. Kenapa harus membuat tubuhnya stabil dulu?
Karena dengan tubuh yang sudah tegang, pikiran yang sangat negatif, mau dirubah ke positif, nggak mungkin semudah itu, Oke. gitu. Karena negatifnya terlalu kuat, positifnya belum sekuat itu, gitu. Jadi sebetulnya yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk membuat tubuh yang tegang itu menjadi sedikit lebih rileks dulu. Oke. Ya dengan cara, ya misalnya simpelnya breathing, relaksasi, kemudian melakukan hal-hal yang mungkin menyenangkan, supaya ketegangannya turun dulu. Begitu ketegangan ini sudah turun, baru di sini kita bisa ngerubah cara berpikir kita, gitu. Karena kalau dari positif langsung dirubah ke negatif, itu kayak bertentangan, terlalu bertentangan, gitu. Karena positif negatifnya bisa jadi jauh lebih kuat daripada positifnya. Jadi positifnya itu kalah terus. Kita mencoba mikir positif tapi kalah melulu gitu. Oh, enggak lah, semua baik-baik aja. Tapi kalau nggak baik-baik gimana? Enggak lah, saya sakit aja. Tapi kalau sakit gimana? Gitu kan. Dan gimana pun juga tubuh kita pasti akan lebih bereaksi sama sesuatu yang negatif atau sesuatu yang buruk daripada sesuatu yang baik gitu. Jadi mau nggak mau tubuhnya harus relax dulu, harus dibuat lebih nyaman. Kalau sudah tenang, baru nanti pikirannya jadi lebih baik gitu. Oke, berarti harus menenangkan tubuh dulu ya. Tadi breathing ya? Breathing Salah dan satunya adalah breathing. oke. Jadi kalau kita mau menenangkan tubuh itu, otak kita harus difokusin pada satu hal yang netral. Karena kan tadinya otaknya penuh dengan pikiran negatif nih. Ya. Nah, supaya tubuhnya bisa nggak tegang, maka harus fokus pada sesuatu yang netral. Sesuatu netral tuh apa? Sebetulnya banyak. Bisa melihat sekeliling. Oh, di kamar saya ada ini ya, pakai spraynya warna biru, gitu, ada kordennya, terus di depan saya bisa lihat di luar jendela ada, itu sesuatu yang netral kan? Atau lewat breathing, karena breathing itu netral. Mau pikiran kita mikirinnya cuma tentang nafas, gitu. Jadi pikiran-pikiran negatif yang lagi kita pikirin jadi ke distract sehingga difokusin ke nafas gitu. Nah, ketika kita berpikir sesuatu yang netral, dia jadinya lebih rileks. Karena alarm otak yang bilang bahaya jadi nggak melihat itu lagi. Karena kita udah ganti pikiran seperti itu. Oh, oke. Nah, Mbak Tara, kadang-kadang nih ketika kita curhat sama orang lain, tadi kan Mbak Tara juga sempat bilang kalau merubah anxiety itu menjadi suatu hal yang positif itu juga nggak semudah itu gitu ya. Nah, terus kadang-kadang orang tuh kalau misalnya kita curhat sama orang yang mungkin lebih tenang dari kita, dia tuh selalu kayak, udah nggak usah dipikirin, jangan khawatir gitu. Kayak seakan-akan ya gampang aja gitu ngomongnya gitu. Nah, apakah memang untuk menghilangkan itu jadi kayak ya udahlah nggak usah khawatir gitu, menghilangkan kenyataan itu kan seakan-akan mereka nyuruh kita untuk ngilangin aja tuh kenyataan itu gitu ya. Nah, apakah memang menghilangkan kenyataan itu dengan berusaha keras menghilangkan kenyataan itu adalah sesuatu yang emang benar-benar benar gitu untuk kita lakukan? Apakah sehatkah itu atau seperti apa? Menurut saya dibilang benar atau tidak bergantung dari masing-masing orang. Karena setiap orang itu punya punya cara berpikir positif sendiri yang bisa membantu dia berbeda-beda. Artinya kalau si A bilang udahlah nggak usah dipikirin, tenang aja, itu membantu dia apa? Tetapi belum tentu itu bisa membantu orang lain. Karena orang lain nggak bisa berpikir seperti itu, mau dipaksain pikir begitu juga kalau informasi itu nggak ada dalam otaknya dia nggak akan bisa terima, gitu. Pasti akan mental. Nah, jadi kalau menurut saya, apakah itu sehat atau tidak, balik lagi jadi bergantung sama orangnya. Kalau menurut dia itu menolong dia, nggak ada masalah. Tetapi itu bisa jadi tidak menyelesaikan masalah. Ibaratnya kita lagi melakukan denial jadinya, menyesal aja. Karena menyangkal itu bisa jadi mungkin lebih nyaman buat banyak orang daripada mengakui kenyataan. Saya sangkal aja deh bahwa kenyataan itu tidak ada. Kan? Tetapi kalau seseorang lagi dalam keadaan cemas,
penuh dengan ketidakpastian, yang dia butuhkan sebetulnya rasa aman. Oke. Jadi mungkin kalau kita sebagai temannya yang ingin membuat teman kita nggak cemas, kita perlu tanyakan apa yang bikin kamu cemas. Apapun kecemasan kamu itu normal. Kalau kamu butuh, saya ada di sini untuk bisa membantu kamu. Gitu. Itu menurut saya lebih bisa diterima daripada kita mencoba memaksakan pikiran positif kita ke orang lain yang belum tentu orang itu merasakan. Dan kalaupun kadang-kadang gini, kita coba kasih masukan positif ke orang lain nggak mau dengar, itu bikin kita gondok, bikin kita kesel kan, kayak kenapa sih nggak bisa mikir kayak gitu, tinggal mikir gitu susah amat gitu kan, bikin kita gondok. Tapi jadi setiap orang itu udah punya banyak banget informasi di dalam otaknya, termasuk informasi positif dan informasi negatif. Informasi yang kita punya berbeda dari informasi yang orang punya, karena otak kita isinya berbeda, gitu kan. Kalau orang itu punya informasi positif bahwa ya udah segala sesuatu jalanin aja lah, nggak usah dipikirin. Buat dia mungkin nggak seperti itu, gitu. Buat dia mungkin berbeda karena seumur hidup dia pernah mengalami hal yang seperti itu misalnya, gitu. Nah, jadi sebetulnya bisa kita lakukan, malah kita ajak dia untuk memancing pikiran positif apa yang mungkin bisa membantu dia. Contoh misalnya, menurut kamu dengan kamu mikir seperti ini, itu membantu kamu atau tidak ya? Kira-kira kamu bisa berpikir seperti apa yang mungkin bisa membuat kamu jauh lebih baik. Jadi kita pancing dia supaya pikiran positifnya muncul sendiri. Supaya informasi positif yang ada dalam otaknya itu kepanggil sendiri. Gitu. Karena kalau kita coba manggil itu nggak bisa, karena itu bukan otak kita, itu otak orang lain. Gitu. Jadi menurut saya cemas itu jangan disangkal, karena makin kita menyangkal, makin cemas itu akan ada, sama kayak semakin kita pengen melupakan orang, semakin orang itu akan ingat dulu di kita gitu. Kenapa? Ya karena memang ada di otak kita gitu, dan nggak bisa dihapus gitu. Justru yang perlu kita lakukan adalah kita terima cemasnya. Oke, memang ini situasi tidak nyaman, saya cemas. Apa yang saya butuhkan saat ini ya, supaya saya merasa lebih baik. Oh, saya butuh untuk merasa aman. Apa yang bisa saya dapetin supaya saya bisa merasa aman? Oh, saya pengen telepon teman saya supaya dia bisa mensupport saya just in case ada apa sama saya. Lakukan itu sehingga cemasnya turun. Gitu. Wow. Nah, ada yang nanya nih, breathing itu gimana ya? Mau prakteknya dong, leher saya udah tegang 1 minggu. Mau dipraktekin? Sebetulnya breathing itu simple banget. Simple apa ya? Kan sebetulnya setiap hari kita juga breathing, setiap detik, setiap waktu kita juga breathing. Bedanya adalah kita nggak merasa kalau kita breathing, karena itu seperti berjalan secara otomatis. Nah, teknik breathing untuk relaksasi bedanya adalah kita breathing seperti biasa, hanya saja kita rasain, kita fokusin ke situ, gitu. Sesimpel dengan kita tarik nafas biasa. Pada saat kita tarik nafas, karena kita mau fokusin pikiran ke nafas, bener-bener rasain ada angin di dalam hidung, sampai angin itu bisa kerasa loh di atas ini, gitu ya. Terus nanti kalau sudah buang nafas dan rasain aja pada saat buang nafas dari mulut misalnya, ada angin yang keluar dari mulut, angin itu kita rasain. Pada saat kita tarik nafas, rasanya dadanya naik gitu kan, mengambil udara. Dan pada saat buang nafas, dadanya jadi turun, membuang udara. Nah, itu kita rasain. Jadi kuncinya sebetulnya otaknya harus aware dengan nafasnya. Dan kalau mau lebih enak, tarik nafasnya bukan seperti itu. Tapi boleh dikasih jeda 4 detik, 4 detik. 4 detik tarik nafas, 4 detik tahan, 4 detik buang, 4 detik tahan. Gitu. Ini contoh simpelnya ya. Ini bikin aja. Tarik nafas. 1, 2,
3, 4, tahan, 1, 2, 3, 4, buang, 1, 2, 3, 4, tahan, 1, 2, 3, 4. Lakukan seperti itu. Paling tidak selama 2-5 menit, atau lebih boleh sampai di tubuhnya sudah terasa lebih rileks, tubuhnya sudah terasa lebih nyaman. Sampai kita rasain ada perubahan di tubuh kita. Gitu. Wah, oke. Ini teman-teman bisa praktekin ya di rumah. Nggak cuma masa pandemi ini Bisa. aja kayaknya. Kalau misalnya lagi Soalnya ini gampang banget loh, dan menurut saya Tuhan tuh menciptakan kita canggih ya. Kita diberikan otak untuk berpikir, sehingga kita bisa berpikir sesuatu yang mencerdaskan. Tapi kita juga diberikan tools untuk bisa menenangkan diri sebetulnya. Toolsnya apa? Paru-paru. Paru-paru sama bernafas itu kan sebetulnya tools yang dikasih ke kita juga supaya kita bisa tenang. Yang penting kita paham bahwa saya ingin tenang dan saya punya hak untuk bisa tenang. Maka kita akan tenang. Tapi kalau nggak bisa tenang nih, nggak mungkin saya tenang. Ini keadaannya yang mencemaskan, saya nggak mungkin tenang. Makin kita seperti itu, berarti kita tidak mengizinkan diri kita tenang kan, gitu. Nah ini akan jadi susah. Jadi step 1, izinkan dulu diri untuk tenang, karena tenang itu penting, dan saya punya hak. Baru kemudian lanjutkan prosesnya. Oke. Kalimat itu penting sekali ya, punya hak untuk tenang. Kadang-kadang kita juga jadinya saking udah tegangnya jadi nggak bisa fokus bahwa memang kita tuh bisa dan punya hak itu ya untuk tenang ya. Ya, betul banget. Wow, oke. Nah, sekarang nih, sesuatu hal yang kita juga susah untuk hindari, yaitu adalah berita. Di WhatsApp grup, di sosial media, timeline, pinginnya relaksasi kita misalnya lihat-lihat sosial media, ada juga di situ. Chatting sama orang, sambil chatting sama orang, ada notifications, message lain, semuanya berita-berita yang nggak enak gitu ya. Kadang-kadang berita itu juga nggak bisa kita hindari karena itu suatu hal berita yang penting. Gitu. Nah, gimana, dan itu sangat mempengaruhi mood dan feeling. Saya ingat banget ada satu teman juga yang cerita, mungkin ada di sini, misalnya dia mendapatkan berita bahwa tetangganya dia ternyata, nah itu mau nggak mau mempengaruhi feeling kita gitu. Dan banyak berita lain pasti semua juga mengalami. Nah, gimana cara kita ngadepin itu? Satu hal yang kita nggak bisa elakkan gitu. Sebetulnya kalau menurut saya, karena tadi balik lagi kita itu punya kecenderungan, manusia punya kecenderungan untuk menginginkan segala sesuatu yang pasti. Itu sebabnya kita punya keinginan untuk ngecek. Sama kayak kalau kita lagi naksir sama seseorang, terus kita pengen tahu dia itu mikirin kita atau enggak, yang kita lakukan apa? Stalking dia. Dikit-dikit cek mulu, dia udah ngapain ya? Dia ngeliat IG ku nggak nih? Dia mau WhatsApp nggak ini nih gitu misalnya. Nature-nya begitu. Jadi sebetulnya kita tetap punya pilihan sih mau ngecek atau tidak. Mau buka sosial media yang berhubungan dengan COVID atau tidak. Kita punya pilihan untuk mau mendengarkan orang-orang ngomongin COVID terus-menerus, atau kita mau mundur, nggak usah didengerin. Itu kita punya pilihan. Tetapi nature penasaran kita, karena kita mencari kepastian, membuat kita secara otomatis jadi pengen ngeliat terus. Gitu. Padahal otaknya udah bilang, udah nggak usah dibuka beritanya, udah nggak usah dibuka. Coba lihat sedikit lagi. Nah, jadi itu action otomatisnya jadi begitu, karena memang ada jiwa keponya sebetulnya. Jadi kalau menurut saya harus bisa memahami diri sendiri. Dalam arti saya tipe orang yang nggak untuk melihat berita-berita tentang COVID. Kalau berita-berita itu membuat saya merasa lebih buruk, merasa lebih takut lagi, apakah membuka itu berarti pilihan terbaik buat saya?
Lebih ke arah itu. Tanyakannya itu. Kalau jawabannya adalah tidak, ini tidak baik buat saya. Ini saya tetap mau lakuin, ya nggak apa-apa, itu konsekuensinya. Gitu. Tapi kalau kemudian enggak, saya tahu ini buruk buat saya, lebih baik saya tidak lakuin. Ya berarti dia memilih terbaik buat diri dia. Kalau dirasa nggak apa-apa, saya bisa tahan kok lihat beritanya itu nggak mempengaruhi saya, ya nggak masalah. Dia boleh lakukan itu. Tapi kalau dirasa akan membuat dia jadi tambah drop, tambah down, berarti lebih baik untuk tidak melakukan itu. Tapi pastikan ke diri sendiri bahwa saya punya pilihan untuk mau melihat atau tidak melihat. Gitu. Jadi respon kita nggak otomatis, respon kita sesuatu yang memang sudah kita pikirkan. So, walaupun kita lihat, memang itu pilihan kita. Kalaupun kita nggak ngelihat, itu juga pilihan kita. Gitu. Lagi pula, menurut saya nih ya, menurut saya, mau dilihat atau tidak dilihat, yang perlu kita lakukan tetap sama kok. Stay di rumah aja, jaga kesehatan, bebersih, terus social distancing yang harus kita lakukan tetap sama. Nggak membuat kita jadi harus melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi menurut saya fokusnya adalah bukan dilihat berita-beritanya, tetapi usaha apa yang baiknya saya lakukan untuk menjaga diri saya dan keluarga. Itu aja sih menurut saya. Oke. So opsinya daripada saya buka berita malah bikin saya tambah takut, lebih baik saya minum vitamin untuk jaga kesehatan saya. Gitu. Sesuatu action yang lebih jelas dan lebih ada manfaatnya menurut saya ketimbang hanya sekedar melihat berita untuk menaikin kecemasannya gitu. Wow, oke. Nah, tadi self awareness berarti ya perlu banget ya. Apapun yang mau, karena semuanya keputusan ya. Mau lihat betul, atau semuanya enggak, keputusan. Betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan cukup menarik nih. Kenapa kondisi di rumah Anda bikin kebiasaan buruk yang udah hilang kembali lagi? Apakah itu termasuk gangguan mental health? Kenapa kondisi di rumah aja bikin kebiasaan buruk yang udah hilang kembali lagi? Kalau saya rasa ada beberapa kemungkinan. Kebiasaan buruk itu sebetulnya belum hilang. Kebiasaan buruk itu ditekan, direpress. Sehingga dalam keadaan tertekan, dia jadinya nongol lagi. Karena kalau misalnya kebiasaan buruk itu sudah hilang, kita sudah tidak akan melihat kebiasaan buruk itu sebagai sesuatu yang penting lagi. Jadi mau dilakuin nggak dilakuin itu doesn't matter. Tapi kalau sebetulnya ini ibaratnya kayak gini ya, ibaratnya apa ya? Ibaratnya saya suka ngemil misalnya gitu ya. Ibaratnya kebiasaan buruknya adalah ngemil. Kalau saya sudah merasa bahwa ngemil itu nggak baik buat saya, dan saya secara mandiri bilang bahwa saya nggak mau ngemil lagi, dan itu tidak membuat saya terganggu, maka kebiasaan buruk itu bisa hilang. Tapi kalau dalam otak saya, sebetulnya saya suka banget ngemil, nggak boleh nih, bikin saya gemuk nih, tahan, gitu kan. Nanti biasanya dalam keadaan kita tertekan, kalau udah tertekan banget nih, kita nggak punya pilihan atau kita bener-bener stres, segala yang kita repress bisa jadi akan keluar lagi, gitu. Bodo amat lah, jaga berat badan, yang penting saya nggak stres, nggak apa-apa ngemil. Misalnya, itu contohnya. Bisa jadi seperti itu. Saya nggak tahu kebiasaan yang diomongin atau yang ditanyakan di sini apa. Tetapi kalau misalnya memang dirasa kebiasaan buruk itu memang sesuatu yang buruk, maka coba untuk pertanyakan ke diri sendiri lagi, kenapa ini bisa nongol lagi? Apakah memang sebenarnya itu sudah hilang, atau jangan-jangan belum hilang? Dan kalaupun dia belum hilang, sementara saya bisa melakukan apa supaya saya nggak terganggu lagi ketika tidak melakukan kebiasaan ini, gitu. Jadi disubstitusiin, bukan perilakunya yang disubstitusiin. Misalnya orang rokok karena pengen relax. Kebanyakan orang supaya nggak rokok, ya udah dia diganti pakai permen misalnya gitu. Tetapi ini kan mengganti kebiasaan, tidak mengatasi kebiasaannya. Maka yang perlu diketahui adalah
saya itu merokok karena saya butuh rileks. Jadi apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa rileks? Oh ya udah, kalau gitu saya lebih banyak relaksasi aja. Oh kalau gitu saya nggak mikirin yang buruk-buruk deh. Itu akan lebih membantu. Hmm, Jadi coba perhatikan aja kalau itu muncul kembali, kenapa itu muncul dan apa yang dibutuhkan sih sebetulnya supaya dia nggak muncul lagi dan bisa teratasi masalahnya sehingga dalam keadaan tertekan atau stres nggak membuat segala sesuatu yang sudah kita tekan tuh jadi keluar lagi akhirnya gitu. oke. Berarti harus menyelesaikan itu ya, menyelesaikan kenapanya itu sebenarnya apa yang kita butuhkan sampai kita melakukan hal buruk tersebut. Iya, padahal karena dalam hati kita udah tahu loh itu buruk. Kita udah Hmm. tahu harusnya aku nggak ngelakuin itu. Tapi kenapa tetap aku ngelakuin ya? Berarti ada sesuatu yang belum terjawab atau ada sesuatu yang belum terselesaikan di situ. Nah, itu yang butuh dicari. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi. Kenapa anxiety tentang masa depan bisa menjadi psikosomatis? Sebetulnya nggak harus jadi psikosomatis ya. Hmm. Tetapi balik lagi ke pembahasan kita di awal, masa depan itu terkait dengan sesuatu yang tidak pasti. Ya karena nggak pasti, maka tubuh kita balik lagi ngirimin sinyal bahaya yang membuat kita jadi tegang. Dan kalau tubuh kita tegang, maka segala penyakit atau segala resiko penyakit yang sudah kita punya itu jadinya akan apa ya? Akan muncul gitu. Karena hormonnya jadi kacau balau semua di tubuh. Hormonnya kan jadi tidak seimbang nih. Dan ketika hormon itu tidak seimbang, dia akan mempengaruhi kondisi fisik kita. Sehingga nanti akan muncul gejala-gejala tubuh dan bahkan buruknya resiko-resiko penyakit yang sudah kita punya, jadinya kayak kepancing keluar semua. Gitu. Nah, jadi kalau buat saya, kita boleh sih mikirin mengkhawatirkan masa depan, boleh banget. Karena itu membuat kita jadi bisa punya plan, gitu ya. Tetapi sejauh mana kita mengkhawatirkan masa depan? Kalau masa depan ini sesuatu yang masih bisa kita kendalikan, misalnya contohnya, saya takut nih gak lulus kuliah. Oke, kalau gitu saya lebih banyak belajar deh. Itu kan jelas. Kita bisa buat rencana dan kita bisa lakukan sesuatu. Tapi kalau misalnya saya khawatir nih, hidup saya seumur hidup bakalan miskin, misalnya. Bakalan kena penyakit besar nih nanti nih di masa depan. Itu kan nggak tahu, gitu. Jadi menurut saya kalau kekhawatiran akan masa depan itu terlalu ekstrim, sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan, dan sesuatu yang terlalu jauh, akan bikin kita jadinya stres sendiri ya, karena memang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini menurut saya jadinya ada kalanya di mana kita perlu pasrah gitu. Tidak bisa segala sesuatu mau kita ambil, tidak bisa mau kita kendalikan semua, nggak bisa, karena memang ada hal-hal yang di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan cuman usaha yang terbaik, sisanya ya udah lepasin aja gitu. Yang penting saya udah usaha gitu. Jadi tetap perlu yang namanya pasrah ya, terkadang. Ya. Buat saya pasrah itu cukup penting. Tapi semua harus ada dalam kadarnya ya. Jadi kalau segala sesuatu juga kita pasrahin, tandanya kita nggak mau usaha. Iya betul. Ya udah, buat apa saya pinter-pinter belajar? Toh Allah tergantung Tuhan misalnya gitu ya. Nggak bisa juga gitu. Tetapi kalau enggak, saya harus, pokoknya saya harus mampu, nggak boleh nggak terjadi, harus begini, harus begitu, ya nggak bisa juga. Karena ada hal yang juga nggak bisa dalam kendali dia. Jadi semua harus balik ke tengah-tengah. Yang bisa dikendalikan, yang nggak bisa dikendalikan, itu yang perlu dilepaskan. Gitu. Jadi lakukan segala sesuatu yang sebenarnya masih ada di dalam kendali kita ya. Tetap terus berusaha, tapi ada beberapa hal yang harus kita sadari kalau udah di luar daripada kendali kita ya, kita coba pikirkan itu gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, oh ini nih.
Mungkin nggak ya seseorang yang bosen di rumah terus karena jaga jarak ada hubungannya dengan anxiety? Bisa bisa jadi karena sumber kecemasan orang kan beda-beda. Hmm. Ada yang sumber kecemasannya tertular virus, Hmm. ada yang sumber kecemasannya pekerjaan nggak stabil, Hmm. ada yang sumber kecemasannya misalnya tentang ekonominya, ada yang sumber kecemasannya karena jadi menjauh sama teman-temannya, gitu. Uh, apa yang menjadi sumber kecemasan adalah sesuatu yang kita butuhkan. Jadi contohnya maksudnya gini, kalau saya butuh untuk sehat supaya saya bisa kerja, maka saya jadi cemas kalau saya akan sakit. Kalau buat saya, mendapatkan pekerjaan yang bagus itu penting, maka saya jadi khawatir ada apa-apa sama pekerjaan saya. Kalau saya khawatir bahwa orang-orang tidak suka sama saya, maka saya jadi akan cemas setiap orang lain mengacuhkan saya, gitu. Jadi sumber cemas itu sebetulnya muncul dari apa yang penting buat kita. Yang kita pentingkan itu pasti akan menimbulkan kecemasan. Yang nggak penting pasti nggak akan kita cemasin deh, gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya jauh dari teman-teman bisa menimbulkan anxiety, bisa jadi buat kok berhubungan dengan orang, tidak ada jarak, punya produktivitas. Ini adalah hal-hal yang penting buat dia. Jadi ketika ini tidak terjadi, akhirnya jadi cemas. Gitu. Cuman dalam hal ini menurut saya tetap usahakan untuk lakukan apapun yang bisa dilakukan supaya kebutuhannya tetap terpenuhi. Kalau kebutuhan saya adalah terkoneksi dengan orang lain, coba untuk tetap hubungi orang lain lewat online. Kalau kebutuhan saya adalah untuk tetap produktif, maka coba lakukan apapun yang bisa membuat kamu tetap produktif. Gitu sih intinya. Oke. Nah, kita ke tips nih. Tadi kan udah dibilang ya kalau menjadi segala sesuatu yang ada di hidup kita tuh juga pilihan gitu, termasuk untuk bisa berpikir positif, untuk bisa bahagia gitu. Nah, tapi itu agak sulit sekarang, tapi pastinya ada tips-tips yang bisa kita lakukan untuk jaga pikiran positif dan happiness kita gitu. Mungkin ada yang lain, apakah mungkin ada questions yang harusnya selalu kita ingat dalam diri kita, atau mungkin yang lain? Saya mungkin share beberapa tips ya. Tips yang pertama adalah setiap pikiran kita udah mulai negatif kemana-mana, tanyakan dulu ke diri sendiri, apakah pikiran saya ini membantu saya kah? Membuat saya nyaman kah? Ini baik buat saya kah? Kalau jawabannya adalah tidak, maka tanyakan lagi ke diri sendiri, kalau gitu saya bisa mikir apa ya yang lebih baik supaya saya lebih merasa lebih baik. Itu step pertama. Nah, kita ke tips nih. Tadi kan udah dibilang ya kalau menjadi segala sesuatu yang ada di hidup kita tuh juga pilihan gitu, termasuk untuk bisa berpikir positif, untuk bisa bahagia gitu. Nah, tapi itu agak sulit sekarang, tapi pastinya ada tips-tips yang bisa kita lakukan untuk jaga pikiran positif dan happiness kita gitu. Mungkin ada yang lain, apakah mungkin ada questions yang harusnya selalu kita ingat dalam diri kita, atau mungkin yang lain? Saya mungkin share beberapa tips ya. Tips yang pertama adalah setiap pikiran kita udah mulai negatif kemana-mana, tanyakan dulu ke diri sendiri, apakah pikiran saya ini membantu saya kah? Membuat saya nyaman kah? Ini baik buat saya kah? Kalau jawabannya adalah tidak, maka tanyakan lagi ke diri sendiri, kalau gitu saya bisa mikir apa ya yang lebih baik
supaya saya lebih merasa lebih baik. Itu step pertama. Jadi step pertama adalah menyadari bahwa ini semua hanya ada dalam pikiran kita. Kita yang create ini. Kita yang menciptakan pikiran-pikiran ini. Maka kita perlu pertanyakan, yang kita ciptakan ini sesuatu yang membantu atau tidak bagi kita. Kalau tidak membantu, maka kreasi kita ini harus kita rubah, kan gitu kan ibaratnya. Nah, gimana cara merubahnya? Ya, tips yang kedua adalah sebisa mungkin fokusin ke masa sekarang. Karena tadi cemas biasanya tentang masa depan, maka balikin ke masa sekarang. Ya. Perhatikan apapun yang ada di sekeliling sekarang, apapun yang bisa disyukuri, apapun yang bisa dihargai di masa sekarang ini, sehingga fokusnya baliknya ke masa sekarang. Contoh, saya takut tertular virus, tapi saat ini saya masih baik-baik saja. Saat ini kondisi saya masih baik. Saya takut keluarga saya akan tertular. Tapi saya tahu, saya bersama dengan keluarga saya, kita menikmati quality time, dan saya tahu mereka juga sehat-sehat saja. Pekerjaan saya akan kacau balau. Tapi saat ini, saya masih bisa mengerjakan sesuatu yang berguna buat saya. Gitu. Jadi balikin ke masa sekarang. Kemudian yang ketiga, sadari bahwa kalau kita bisa berpikir negatif, maka kita juga perlu mencari kemungkinan lain yang juga positif. Kalau saya bilang ke diri sendiri, saya pasti tertular virus, maka pasti ada kebalikannya. Belum tentu saya tertular virus. Kenapa? Karena kalau kita cuma mikirin negatifnya doang, nggak adil dong buat kita. Masa ada dua kemungkinan dipilih cuma satu doang? Kan adil, gitu kan? Kalau hidup saya berantakan, maka kemungkinan lain adalah bisa jadi hidup saya akan baik-baik saja. Gitu. Jadi jangan cuma fokus pada satu kemungkinan aja, karena itu akan jadi tidak adil buat teman-teman semua, gitu. Terus yang ketiga, salah satu cara berpikir positif adalah memberikan doa dan harapan. Jadi kalau kita punya pikiran yang sangat negatif, jangan cuman berhenti di situ saja, tapi tambahkan dengan doa dan harapan. Misalnya, kehidupan saya akan kacau balau. Mudah-mudahan saya akan mendapatkan yang terbaik ya di hidup saya. Gitu. Jadi kita tidak menentang pikiran negatif kita. Kuncinya kalau kita mau bisa berpikir positif, kuncinya adalah bukan menentang pikiran negatif loh. Karena menentang itu sama aja dengan kita mau menyangkal itu. Tapi kuncinya lebih ke arah kita mencari hal-hal yang lebih masuk akal, atau yang bisa membuat kita punya opsi lain. Intinya itu. Jadi bukan berarti kayak saya pasti sakit, enggak, saya pasti sehat. Itu kan menentang. Kalau menentang yang ada nanti otaknya berantem. Si positif dan negatif itu jadi berantem. Kayak dua kubu magnet yang berbeda akan mental-mental terus. Kayak angel lagi berantem sama devil. Keroyokan terus. Tinggal lihat siapa yang menang. Kalau menurut saya yang menang pasti devil. Gitu. Jadi apa namanya? Ya, jadi tadinya doa dan harapan tidak menentang. Tapi kita menimbulkan harapan baru. Melihat pada kemungkinan yang positif itu kan tidak menentang. Ada kemungkinan negatif, ada juga kemungkinan positif. Balik ke masa sekarang itu kan tidak menentang. Tapi kita melihat dari fakta dan kenyataan yang ada saat ini daripada mikirin jauh ke depan. Lebih ke arah situ. Oke, berarti tadi ada 4 ya jadinya ya? Ya, ada 4. Ada 4. Thank you. Nah, ini ada lagi nih.
bagaimana menyembuhkan anxiety karena trauma masa lalu. Oke. Um, Ya, tapi justru yang kalau ini, kalau kita relate dengan trauma masa lalu, itu tidak sesimpel kita mengatasi kecemasan biasa. Karena kita perlu tahu dulu traumanya itu apa, peristiwa apa yang membuat jadi trauma, terus kejadian itu membuat kamu berpikir apa, kejadian itu membuat kamu merasa apa, itu yang perlu kita cari tahu dulu. Nah, tapi kuncinya adalah selalu ingat bahwa apapun yang ada di masa lalu, stay di masa lalu. Meskipun kesannya keadaan yang sekarang mirip, tetapi masa lalu dan masa sekarang sudah pasti berbeda. Apanya yang berbeda? Situasinya bisa berbeda, kitanya sendiri berbeda. Contoh misalnya gini ya. Dulu waktu masih kecil, SD, digigit anjing. Ya. Sehingga sekarang ini udah dewasa, udah umur 20-30 tahun, setiap ngelihat anjing, kabur. Karena ngerasanya pasti akan digigit sama anjing itu. Tetapi, perhatikan bahwa situasi yang sekarang tetap saja berbeda dari masa lalu. Kalau dulu masih kecil, mungkin nggak bisa ngelawan, karena ya masih kecil, gitu kan. Tapi sekarang situasinya sudah besar, so harusnya kita punya kekuatan untuk bisa marahin anjing itu, atau kita bisa lari, misalnya kita bisa kabur, atau lihat dulu anjingnya seperti apa, apakah memang anjing yang kira-kira akan menggigit, atau jangan-jangan anjing yang lucu, anjing yang sebetulnya yang kita sayang-sayang, gitu. Jadi meskipun ada hal-hal yang mirip, tetap aja apa yang di masa lalu, stay di masa lalu, dan itu akan berbeda dengan situasi sekarang. Kalau orang traumatis, ngerasanya apa yang di masa lalu, itu pasti sama terus dengan masa sekarang. Dia nggak bisa membedakan yang masa lalu sama yang sekarang. Apa yang dia takutin di masa lalu, pasti dirasanya akan terjadi di masa sekarang. Padahal, belum tentu. Karena situasinya sudah pasti berbeda, dan kalau mau ngatasin traumanya, kita perlu menyadari perbedaan itu. Perbedaan dari yang masa lalu dengan sekarang. Gitu. Oke, jadi benar-benar harus ditanyain ya, kejadian yang masa lalunya juga penting juga untuk kita selesaikan juga ya. Berdamai dengan masa lalu itu juga cukup penting. Beberapa kasus memang kejadian masa lalunya itu sangat-sangat traumatis, sehingga biasanya butuh psikoterapi dulu untuk kita memproses itu supaya nggak lagi mengganggu gitu. Tapi kalau misalnya apa yang bisa dilakukan sekarang adalah itu tadi, memisahkan masa lalu dan masa sekarang, dan lihat apa yang berbeda dari masa lalu dan masa sekarang gitu. Oke. Kalau dari tadi ngobrol-ngobrol sama Tara nih, aku juga jadi cukup terbuka. Jadi sebenarnya hal-hal yang terjadi pada kita nih sebenarnya bisa kita pisah-pisahkan ya. Maksudnya suatu hal tuh bisa, kalau misalnya pada saat ketika kita mengalami itu, kayaknya semuanya jadi kayak benang kusut gitu loh di otak pikiran kita. Yeah. Sebenarnya tuh bisa kita, kita ada cara mungkin ya itu tadi breathing tadi, terus udah gitu kita juga jadi tahu gitu ya di otak kita bukan harus kita nggak boleh punya pikiran positif, tapi sebenarnya ada bahayanya juga kita mengatasi negatifnya itu gitu. Jadi ini sebenarnya ada dan secara fisik itu ternyata ada sesuatu yang terjadi ya di dalam otak kita gitu ya antara betul karena kalau kita pernah mengalami trauma atau kalau kita mencemaskan sesuatu, maka itu akan tersimpan dalam bentuk informasi dalam otak kita nih. Let's say kesimpan di sini misalnya nih. Peristiwa trauma dan kecemasan kita simpan di sini. Nanti setiap ada situasi yang kayaknya mirip, kita akan memprosesnya maunya ke sini. Gitu. Oh, ini waktu saya digigit anjing dulu nih,
berarti Adi pasti bakal gigit nih, maunya kesini dulu. Padahal ada bagian-bagian otak yang lain yang sebetulnya juga bisa berpikir yang berbeda, gitu. Tapi kita nggak mau ngeliat ke situ, maunya ngeliatnya ke sini dulu karena tariknya tuh ke sini dulu, gitu. Nah, jadi memang tugasnya kita supaya kita nggak terlalu tertarik ke sini, ya kita harus tolong diri kita untuk bisa melihat dari sisi-sisi yang berbeda. Yang sebetulnya itu juga udah ada di otak kita sih sebetulnya. Lalu, Gitu. ini saya tiba-tiba penasaran aja nih, kenapa tiba-tiba orang-orang misalnya nih ya cemas akan masa depan, mau masa depan ataupun masa lalu. Ini ada beberapa orang yang kita tahu pada akhirnya menjadi gangguan mental gitu. Nah, gimana nih kita tahu alarmnya? Oh, ini sesuatu yang oke, masih normal, sesuatu yang tiba-tiba bisa jadi Gangguan. seperti itu, gitu. Emosi negatif yang normal, sedih, marah, kesel, cemas, itu kan sebenarnya emosi normal. Akan menjadi tidak normal kalau itu sudah mengganggu fungsi keseharian kita. Maksudnya mengganggu fungsi keseharian yang harusnya bisa kerja, jadi nggak bisa kerja. Yang seharusnya bisa kuliah, jadi nggak bisa kuliah. Yang harusnya bisa produktif, jadi nggak kepengen produktif. Yang harusnya bisa ngobrol sama orang, jadi menghindari orang. Gitu. Jadi fungsi normalnya kita jadi terganggu. Gitu. Nah, itu berarti tidak normal lagi. Dan nggak cuma fungsinya terganggu, ada durasinya juga. Kalau terganggu hanya 2-3 hari, ya nggak ada masalah. Tapi kalau terganggunya cukup lama, seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan, berarti itu udah gangguan gitu. Kalau masih 1 hari 2 hari, tandanya kita masih memproses kecemasan kita, mencari cara-cara yang adaptif buat kita. Tapi kalau itu terjadinya durasinya lama, berarti kita nggak bisa menemukan cara itu. Kita nggak bisa menemukan dan gejalanya jadinya terus berlanjut. Nah, kalau seperti ini berarti bisa jadi ada gangguan dan perlu cek sih, perlu langsung terapi. Nah, karena kalau seandainya kita mampu, nggak usah ditunggu 6 bulan, ya paling lama seminggu juga kita pasti udah bisa ngatasin itu. Gitu. Oke. Nah, terakhir nih, pertanyaan singkat aja. Nah, ketika kita udah mengalami atau merasakan hal seperti itu, kadang-kadang orang suka bingung. Ke psikolog apa psikiater? Ya, kalau dia sudah termasuk yang gangguan akut, ya, cemasnya akut sampai panic attack terus, cemasnya tidak bisa berhenti, atau misalnya dia depresi tapi udah bener-bener nggak mau keluar kamar, pikiran-pikiran nyakitin diri, bunuh dirinya kenceng banget, berarti harus ke psikiater dulu, gitu. Karena tandanya itu sudah akut. Itu sebabnya gejala atau gangguan jiwa itu dia tidak muncul begitu saja. Kayak misalnya out of nowhere tiba-tiba saya tertek, nggak begitu. Biasanya itu udah ada proses perjalanannya. Dari mulai cemasnya segini, naik segini, naik segini, naik segini, naik segini, gitu misalnya. Pada saat kita tahu merasa tidak nyaman, mulai nggak nyaman nih di segini nih misalnya. Ini saatnya kita ke psikolog. Gitu. Karena di sini kita bisa melakukan pencegahan. Atau misalnya udah mulai naik segini nih, aduh mulai nggak nyaman nih. Jadi kerjanya udah mulai keganggu nih. Nah, itu datang ke psikolog. Tapi begitu udah naik ke sini, gejalanya udah nggak bisa dihandle lagi, bisa jadi dia akan butuh psikiater dulu. Karena dalam keadaan kondisi gejalanya terlalu akut, dia tidak stabil untuk mendapatkan terapi. Untuk mendapatkan psikoterapi dia tidak stabil. Jadi perlu distabilkan dulu dengan obat, baru kemudian melakukan proses konseling atau psikoterapi. Gitu. Makanya kalau orang bilang, saya nggak mau datang ke psikolog, nanti dibilang gila misalnya. Justru sebelum gila memang harus ke psikolog gitu. Karena kalau udah parah,
kalau udah parah itu pasti akan membutuhkan bantuan obat-obatan gitu. Oke, wow, thank you banget Tara. Jadi kita sekarang udah mulai tahu juga ya selain yang tadi gimana cara untuk berpikir positif, kita juga pentingnya ke psikolog sebenarnya itu ya sebelum gila ya justru butuh untuk dicegah dulu gitu, baru. Iya, betul. Oke. Nah, sebentar lagi udah 1 jam, biasanya IG Live akan mati dengan sendirinya. Oh iya, iya. Sebelum itu berarti kita mau tutup dulu bahasan kita malam hari ini sebelum mati secara otomatis. Makasih banget Mbak Tata untuk bahasannya, sangat berguna sekali buat kita semua, dan terima kasih juga teman-teman yang udah banyak bertanya. Semoga apa yang kita bahas membantu, dan ini akan kita rekam, akan kita masukin ke IGTV kita dan ke YouTube juga. Tuh. Thank you Gracia udah diundang.